kita sama-sama mulaikan ibadah kita hari ini. Saya percaya hidup kita senantiasa ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab itu mari terus memberikan korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah pujian kita menjadi dupa yang wangi di hadirat Tuhan. Sama-sama naikkan pujiannya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online LOB Ministry. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Desember. Kita sudah banyak merayakan Natal dalam gereja-gereja yang ada. Dan kita sudah mungkin menyembah Tuhan. Di bahasanya kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sudah muji memuliakan namamu, dan di bahasanya kami akan bersama belajar akan benar firman Tuhan. Urapi kami bersama-sama yang menyampaikan hambamu, bahkan kami semua yang mendengar, kami bersama-sama diberkati oleh firman-Mu buat kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Rahmat-Nya selalu baru, kasih setianya tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa Tuhan senantiasa setia dalam kehidupan saudara dan saya, sekalipun kadangkala kita tidak setia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawa di dalam Injil Markus 6 ayat yang ke-53 sampai yang ke-56. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia menyeberang ke sebuah tempat, yaitu di Genesaret. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita teringat satu hal yang sungguh luar biasa. Di mana ada Yesus, di situ ada satu mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada demonstrasi kuasa pemulihan, kuasa kelepasan, kuasa penyembuhan yang sungguh luar biasa. Nah, seperti yang terjadi dalam di mana Yesus dan murid-muridnya berada di Genesaret, dan di mana ketika Yesus tiba bersama dengan murid-muridnya, ada begitu banyak orang yang mereka rindu mengalami satu mujizat, rindu mengalami yang namanya pemulihan, kehidupannya disembuhkan, kehidupannya dipulihkan. Saya percaya tidak ada satupun yang ketika mereka mengalami sakit secara tubuh, secara jasmani, mereka hanya biasa-biasa saja. Pasti ada satu kerinduan untuk mengalami kesembuhan. Sama seperti saudara dan saya. Kalau kita mengalami sakit kepala saja, pasti kita pening, kita susah, kita nggak bisa beraktivitas. Kita sakit flu aja, kita mengalami gangguan yang sungguh luar biasa. Nah, sama seperti yang dialami oleh orang-orang pada saat itu yang ada di Genesaret. Begitu banyak orang yang mengalami sakit penyakit, ketika Yesus keluar dari perahu, mereka segera mengenal Yesus. Nah, satu hal yang luar biasa. Biarlah kita saya mendapatkan satu rema bahwa biarlah hidup kita sebagai orang percaya, hidup kita dikenal karena Yesus. Hidup kita dikenal bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa, tetapi karena Yesus yang mengubah perbuatan kita, Yesus yang mengubah perkataan kita, Yesus yang mengubah tingkah laku kita, Yesus yang mengubah kasih dalam kehidupan kita, Yesus yang mengubah sikap kita, sehingga orang lain akan mengenal bahwa dalam diri kita ada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau setiap orang mengenal diri kita ada Yesus, mereka akan mengetahui kasih yang sesungguhnya. Nah, ayat yang ke-55 ketika orang-orang banyak mengerumuni, orang-orang banyak berlari mengetahui bahwa Yesus ada di sana, mengenal Yesus pada saat itu, maka mereka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus merespon dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa
Adakah hari-hari ini kita punya iman berlari, kita punya roh berlari, kita punya iman kita bangun untuk berlari seperti orang-orang yang mengalami sakit penyakit ini. Dia berlari-lari, mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit. Jadi mereka mencari Yesus itu berlari, bukan hanya jalan santai, bukan hanya jalan kaki. Berlari, mereka ke seluruh daerah itu, dimanapun ada Yesus, mereka berlari. Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Ada banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini mereka mengalami mengikuti Tuhan santai-santai aja, mengikuti Tuhan biasa-biasa aja. Ya udahlah, ikut Tuhan 1 minggu 1 kali, ikut Tuhan 1 bulan 1 kali, ikut Tuhan itu 1 tahun 1 kali, cukup Natal datang, cukup Paskah datang, setelah itu kita menghilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana ada Yesus, mereka berlari, mereka mencari, karena mereka membutuhkan, mereka memerlukan. Kalau saudara sadar dan saya sadar bahwa kita perlu Yesus, seharusnya kita berlari mencari Tuhan. Kita nggak boleh bermalas-malasan. Kita datang ke gereja tepat waktu, jangan suka telat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa kita berdoa, jangan lupa kita mengucap syukur, jangan lupa kita baca firman. Itu namanya kita berlari. Kalau kita bisa berdoa berpuasa, kita doa berpuasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di mana ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Di mana saja Yesus sekarang saudara bisa jumpai di mana aja. Ketika saudara nyetir, saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara masak, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saudara mungkin lagi berkebun, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita duduk santai, Tuhan bisa ngomong dan saudara bisa berbicara dengan Tuhan. Ketika kita mungkin berada di kendaraan umum, Tuhan bisa ngomong kepada kita dan kita bisa berbicara komunikasi dengan Tuhan. Tuhan di mana saja kita bisa dapat menjumpainya. Dan di ayat yang ke-56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa. Nah ini yang satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita melayani jangan hanya di desa-desa. Kita hanya melayan jangan hanya di kota-kota. Kita jangan melayani hanya di satu tempat. Di mana saja Tuhan bawa kita mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Di mana saja Tuhan bawa kita harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa pelayanan Yesus selama 3,5 tahun lebih banyak mendemonstrasikan kuasa, lebih banyak menyatakan kuasanya, lebih banyak menyatakan mujizatnya, lebih banyak penyembuhan, lebih banyak memulihkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit. Di desa-desa, berarti bukan hanya satu desa, banyak desa. Mungkin hari-hari ini ada banyak desa yang belum terjamah. Banyak desa yang belum mendapatkan kabar kebaikan, kabar Injil. Dan bagaimana supaya desa itu mengenal akan Injil? Desa itu mengenal akan kebenaran firman Tuhan, mengenal akan kabar baik daripada Tuhan. Yang kata lain bahwa kita harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dengan tidak lain tidak bukan bahwa kita harus banyak berdoa, banyak berjumpa dengan Tuhan. Ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya. Satu hal yang luar biasa, bahwa kadang-kadang kita harus perlu menyampaikan kabar baik di mana saja kita berada. Maka dari itu biarlah kita menjaga kehidupan kita. Kita senantiasa menjumpai Yesus. Supaya orang lain kenal Yesus dengan sikap kita, perkataan kita penuh kasih. Perkataan kita yang tadinya kasar, Tuhan ubah menjadi perkataan yang penuh kasih. Satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, meminta kepada Tuhan. Mereka rindu sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Mereka rindu sakit penyakitnya disembuhkan. Mereka rindu kehidupannya dipulihkan. Mereka rindu ada satu perubahan dalam kehidupannya mereka. Ada banyak orang-orang Kristen hari ini. Mereka datang ke gereja, datang seperti biasa. Datang ke gereja karena saya agama Kristen, maka saya harus datang ke gereja. Jangan saudara, tetapi kita harus datang ke gereja, datang beribadah untuk mendapatkan sesuatu
memohon, meminta kepada Tuhan supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamah menjadi sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang yang mencari Yesus, orang-orang yang berlari mengejar Yesus, di mana Yesus berada, orang itu hanya minta diperkenankan oleh Tuhan menjamah jumbai jubahnya saja. Saudara, orang-orang yang meminta diperkenankan oleh Tuhan untuk menjamah jumbai jubahnya, orang-orang itu menjadi sembuh. Apalagi kalau Yesus itu masuk dalam kehidupan kita. Yesus masuk dalam hati kita. Saya percaya. Mungkin secara daging kita agak sembuh. Tetapi kita punya iman, kita punya roh disembuhkan oleh Tuhan. Kadang-kadang banyak orang-orang yang mengalami kesembuhan secara jasmani, tetapi imannya dan rohnya tidak disembuhkan. Kita harus dapat meminta kepada Tuhan. Bukan hanya jasmani saja kita disembuhkan, tetapi terlebih iman dan roh kita juga disembuhkan. Kita harus minta dua-duanya. Iman dan jasmani dan rohani kita harus mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari hari-hari ini jangan hanya kita menjamah jumbai jubahnya, tetapi kita harus menjamah tangannya Tuhan dan menjamah hatinya. Dan hati Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara dan saya ada hati Tuhan, maka hidup kita menjadi seperti Kristus. Maka dari itu ada lagu pujian dia berkata begini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Mari hari-hari ini kita rindu untuk menjadi seperti Yesus, disempurnakan selalu. Apa yang tidak benar Tuhan mau kita congkel dalam kehidupan kita. Ini renungan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya menjamah jumbai jubahnya, tetapi biarlah kita menjamah tangannya dan membawa hatinya ke dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memperkenankan hidupnya ada dalam kita. Kita ada dalam hidupnya. Dan berlari kita mencari Tuhan. Jangan santai saja. Ini renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Kami rindu dalam hidup kami Bapa. Saat hari ini kami berlari untuk mencari Engkau. Kami berlari menggapai tangan-Mu, mencari hati-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Gandeng tangan kami Bapa. Biarlah hidup kami ada di tangan-Mu. Dimanapun kami berada, kami tetap rindu hati kami berkomunikasi dengan Engkau. Roh Kudus, pimpin kami semua hari ini. Kehidupan kami Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi ada Roh Kudus yang tidak pernah selesai dengan kami, yang selalu mendemonstrasikan kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Berkati setiap umat-Mu saudari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara. Berkati Indonesia, berkati para pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia, Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Roh Kudus, biarlah kasih setia mengalir dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kehidupan kita semua. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikiran kita, memberkati kita semuanya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai, memberkati, melindungi, senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.